wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desvia Molina. Saya Alvina Diamanda. Saya Alwi. Saya Wina Ramadina. Kami dari kelompok 5 ingin membahas tentang analisis supply chain management pada industri jasa. Pertama-tama, supply chain management seringkali dikaitkan dengan industri manufaktur. Padahal dalam industri jasa, SCM juga berperan penting, yaitu terutama dalam menjaga kecepatan, kualitas layanan, dan kepuasan pelanggan. Tujuan dari observasi lapangan ini adalah memahami bagaimana SCM dijalankan di perusahaan jasa, serta menganalisis peran sistem informasi dalam mendukungnya. Apa itu supply chain management? Yaitu supply chain management adalah pengolahan proses dari awal hingga akhir dalam penyampaian produk atau layanan kepada pelanggan. Dalam konteks jasa seperti kurir, proses ini mencakup pengambilan, paket pengolahan, distribusi, hingga pengiriman ke tangan penerima. SCM tidak hanya mencakup aspek fisik seperti penggerakan barang, tetapi juga mencakup arus informasi dan keuangan. Dalam observasi ini, saya memilih contoh kasus JNE Express. JNE memiliki jaringan yang luas di seluruh Indonesia. Dengan sistem logistik yang kompleks, ada agen, gudang transit, dan armada pengiriman yang dikelola dengan bantuan sistem informasi. Proses rantai pemasok jasa kurir. Rantai pasok jasa kurir dimulai dari pengambilan paket oleh kurir, lalu dikirim ke gudang, diteruskan ke pusat distribusi antar kota, dan akhirnya diantar oleh kurir ke pelanggan. Sistem informasi sangat dibutuhkan untuk pelacakan real-time dan pengaturan rute. Baik, di sini saya akan menjelaskan permasalahan SCM yang terjadi di industri jasa ini, terutama JNE. Yang pertama itu ada keterlambatan pengiriman yang disebabkan oleh overload atau cuaca buruk. Ini tuh bisa berdampak langsung pada kepuasan konsumen. Yang kedua itu ada sistem cabang yang belum terintegrasi. Sistem cabang itu setiap tempat menggunakan sistem yang berbeda atau tidak saling terkoneksi. Ini juga bisa menyebabkan ketidakefisienan dalam alur informasi dan pengambilan keputusan. Selanjutnya itu ada minimnya pelatihan untuk operator luar, atau kita bisa juga disebut operator lapangan. Kurangnya pemahaman teknologi di tingkat lapangan membuat sistem informasi tidak dimanfaatkan secara optimal. Bisa menimbulkan kesalahan juga dan operasional keterlambatan input data. Selanjutnya juga ini ada solusi dan rekomendasi yang bisa kita gunakan untuk menghadapi permasalahan-permasalahan sebelumnya. Yang pertama itu kita bisa menggunakan sistem SCM berbasis cloud. Itu memungkinkan data diakses secara real time dan dari mana saja, meningkatkan fleksibilitas dan kecepatan dalam proses operasional. Yang kedua itu kita bisa menggunakan integrasi data antar cabang. Nah, ini tuh bisa membangun sistem yang saling terhubung antar kantor pusat, cabang, dan agen. Yang selanjutnya itu ada meningkatkan efisiensi dan pemanfaatan fitur-fitur sistem informasi. Pemanfaatan AI dan data analitik, memprediksi lonjakan permintaan, mengatur rute tercepat, dan mengoptimalkan kapasitas pengiriman. Ini juga bisa mendukung pengambilan keputusan berbasis data atau data driven decision making. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai peran sistem informasi dalam SCM. Sistem informasi menjadi tulang punggung dalam SCM modern. Dengan SIM, proses pengiriman lebih efisien
dan pelanggan bisa memantau pengiriman barang secara langsung. Kemudian pelanggan dapat memantau aplikasi melalui web atau SMS. Kemudian ada data analiti, yaitu untuk menentukan rute tercepat dan pemetaan zona rawan keterlambatan. Dan yang terakhir itu ada kesimpulan. Dari hasil observasi dapat disimpulkan bahwa efisiensi SCM dalam layanan kurir bukan hanya soal kecepatan, tapi juga soal ketetapan informasi, transparansi, dan pengalaman pelanggan. Kemudian perusahaan yang mengadaptasikan digitalisasi akan lebih siap menghadapi tantangan pasar yang dinamis dan kompetitif. SCM dalam industri jasa sangat bergantung pada efisiensi sistem informasi. Kemudian perusahaan yang mampu mengolah rantai pasokan dengan baik akan memiliki keunggulan kompetitif dan kepuasan pelanggan yang lebih tinggi. Sekian pembahasan dari kelompok kami. Terima kasih.